Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Satriandini dengan NIM 2020 11221 dari kelas F akan menjelaskan UTS probabilitas dan statistika. Kita mempunyai soal di mana kita akan membuat tabel distribusi frekuensinya, selang kelas, batas kelas, frekuensi kumulatifnya, relatifnya juga. Terus di sini akan membuat grafik dan mencari median, modus, dan kuartiles juga, desil dan kuartil persentil. Oke. Di sini saya udah bikin hasilnya dari frekuensi tadi. Dari tabelnya ada frekuensi, tepi bawah, tepi atas, XI, kurang dari, frekuensi kumulatif kurang dari, dan lebih dari, terus ada frekuensi relatifnya. Oke. Untuk mendapatkan tabel tadi, kita harus menghitung dari jangkauan dulu. Jangkauan rumusnya apa? Jangkauan rumusnya adalah X max dikurang X min. X max dari mana? X max itu adalah dari nilai tertinggi di data tersebut. X min ya adalah nilai terkecil dari data tersebut. Kita masukin ya. Datanya 95 95,2 dikurang 70,1. Ada di soalnya, jadinya 25,1. Setelah itu kita masuk ke jumlah kelas. Jumlah kelas itu JK, rumusnya adalah JK 1 ditambah 3,3 dikali log N. Dan itu apa? Banyak data. Karena banyak datanya ada 100, jadi makanya 1 ditambah 3,3 kali log 100. Log 100 berapa? 2. Itu sama dengan 1 ditambah 3,3 kali 2. Sama dengannya adalah 7,6. Kita 7,6 kan nggak mungkin nih. Kita bisa jadinya 7. Setelah itu kita cari kelas intervalnya. Kelas intervalnya gimana caranya? Kelas interval itu adalah P sama dengan R dikali K. R-nya itu dapat dari mana? R-nya ini adalah ini. Ini R. Ini adalah K-nya. Oke. Jadinya 25,1 dibagi 7 sama dengan 3,13 atau sama dengan 4. Kita ambil 4 ya karena koma. Setelah itu kita cari tipe bawahnya. Tepi bawah. Tepi bawah itu batas bawah ditambah dikurang 0,5. Sama juga untuk cari tepi atas adalah batas atas ditambah 0,5. Jadi gimana? Jadi kan kita udah tahu nih intervalnya 4. Oke, jadi berarti dari 70, 71, 72, 73, 74. Nah, 7 tepi bawahnya adalah 72. Tepi atasnya adalah 70. Nah, dari ini kita bakal mendapatkan yaitu tepi bawah dan tepi atas. Ini dilakukan di setiap interval kelasnya. Nah, habis itu kita cari XI atau frekuensi nilai tengah. Nilai tengah XI itu rumusnya adalah, ini rumus cepatnya sih, 1/2 dikali batas bawah dikali batas atas. Nah, untuk mencari tadi nih hasilnya, untuk mencari frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi lebih dari kumulatif, kita pakai cara gampang sih. Cara gampangnya adalah kita mengurangi nilai frekuensi. Jadi untuk cari kurang lebih K itu adalah mengurangi frekuensi.
frekuensi yang kita dapat. Kalau lebih darinya gimana? Sama, mengurangi frekuensi. Jadi kan tadi kita udah dapat ya di data itu ada 4 nih di sini kan. Jadi 4 dikurangin 4 ditambah ini ditambah menambah frekuensi. Menambah frekuensi maksudnya frekuensi yang atas misalnya 4, bawahnya 15, 4 tambah 15. Nah kalau yang ini mengurangi frekuensi adalah dari jumlah yang atas atau jumlah data 100 dikurangi 4. Nah harus di bawahnya, kalau kurang dari harus mencapai 100 karena itu kurang dari kan. Tapi kalau misalnya lebih dari, yang atasnya harus 100. Nah kalau untuk frekuensi relatifnya gimana? Jadi frekuensi relatifnya itu kita dapatnya dari untuk frekuensi relatif itu frekuensi dikali 100%. Jadi frekuensi relatif itu adalah persen. Oke. Tapi ini grafiknya tadi di soal ada kita buat grafik ya kan. Kita buat grafik histogram, terus poligon dan grafik OGIF. Nah grafiknya itu ada 3 kan. Nih ada histogram. Histogram itu sebenarnya bisa dijatuhin jadi satuin sama poligon. Kalau dia satuin seperti ini ya kan. Cara ngitungnya pakai milimeter box itu kita hitung dari satu garis ini. Satu garis ya, dari satu garis kita hitung, kita buatnya seperti ini. Nah, yang di sini tuh adalah si frekuensinya. Yang ini adalah jumlah kelasnya atau interval kelasnya. Ini interval ya. Nah. Terus di sini juga sama. Di sini pun sama juga. Seperti itu. Nah, yang berbeda itu adalah ini, kawan-kawan. Kenapa berbeda? Di OGIF ini ada frekuensi kumulatif lebih dari dan kurang dari. Nah, ini kita melihat titik ini bertemu. Jadi kalian teman-teman kawan-kawan harus dan ini titik ini bertemu. Kita dari sini aku nulis adalah kurang dari dulu. Kurang darinya dari sini ke atas. Lebih darinya dari sini ke bawah gitu ya. Jadi kita bikinnya sesuai dengan frekuensinya. Jadi kalau ini dari frekuensi dan si nilai yang ada di data, kalau ini dari frekuensi kumulatif dan kumulatif kurang dari dan lebih dari. Oke, kita ke nomor yang C. Yang C adalah median, modus, dan mean, sama ada standar deviasi. Nah, bedanya mereka apa? Kita bisa cek di sini enggak sih? Caranya mean dulu deh, kita pakai mean. Mean itu rumusnya adalah X bar sigma XI dikali FI per sigma FI. Sigma itu apa? Sigma itu adalah jumlah dari seluruhnya. Berarti kan kalau FI ini jumlah si frekuensinya berapa? Jumlah frekuensinya adalah 100. Nah, FI XI itu dari mana? Tadi kan kita punya XI ya, nilai tengah. Nilai tengah kan kita punya tengah. Nilai tengahnya kita kalikan dengan frekuensi. Nah, habis itu setelah itu kita jumlahin, setelah kita kali, kita jumlahin. Nah, kita udah dapet nih si yang atas ini jumlah dari XI dikali FI yaitu 8.345 dibagi 100. Kan M banyak data kan. Ini sama aja banyak data frekuensinya. Jadinya 83,4. Nah, kita cari median. Cara median tuh gimana sih? Median. Cara median itu yaitu TB. Salah.
median sama dengan TB ditambah 1/2 dikurang N dikurang F dibagi F dikali C. Ini adalah batas bawah. Batas bawahnya tadi kita tahu ya, batas bawahnya adalah 73,5. Terus mediannya ditambah 1/2. N-nya dikurang 100. N-nya itu tadi banyak data ya. Diingetin ya kawan-kawan bahwa N itu adalah banyak data. Untuk F-nya sendiri adalah 4. 4-nya itu tadi dari interval ya. C-nya juga 4. C-nya juga 4. Dibagi dengan 18. 18-nya itu dari yang kita tadi 4 ditambah 15 di frekuensi kan ada 1 frekuensi 1 frekuensi 2. 4 tambah 15 itu jadi 18. Nah, kita dapatnya 50,7. Sekarang kita bergeser ke modus. Jadi ini median modus. Untuk modus caranya adalah MO sama dengan TB delta VI berbagi delta VI V1 ditambah delta F2 dikali P. P tadi adalah interval kelas, ya kan? Terus TB-nya kita pakai 73,5. Deltanya itu adalah si frekuensinya. Jadi delta 1 adalah 29 dikurang 15. Jadi 14. Sedangkan delta V2 nya adalah 29. V29 tuh paling gede kan, di frekuensi kita tuh paling gede ya kan. Yang lain ada 12, 15. Di atasnya 29 itu ada 15. Jadi kita ngambil dari tengah-tengah misalnya 29 di atasnya ada berapa? Misalnya 16 kita kurangin 16. Yang ini di bawahnya 12. Jadi 17. Kita dapatnya. Kita dapat FI-nya, kita dapat F2-nya. Habis itu kita masukin jadinya 14 ditambah 12 itu tambah 17, sorry. Ya kan? P-nya adalah 4 sekali lagi karena kita pakai interval kelas. Jadinya 75,3. Untuk mencari modusnya, kita masuk ke standar deviasi. Oke. Deviasi itu sama aja jangkauan kuartil ya teman-teman. Jadi S sama dengan akar sigma XI dikurang X bar dibagi N. Sekali lagi N adalah banyak data. Terus kita masukin XI-nya, yaitu tadi 8,34 nih kan, 8,3,4 dikurang, ini kan masih akar ya gengs, akar 83,4 dikurang 83,4 dibagi 100. Ini hasilnya akar 9,03 sama dengan hasil ada 3,004. Dari sini kita bakal beranjak ke desil, kuartil, dan persentil. Oke, kita ke desil, persentil, dan kuartil. Nah, kalau cari desil sama persentil itu kita perlu di sini dulu, gengs. Ini data. Kita mau cari data ke berapa? Misalnya ke 50 atau ke 60. Nah, di sini. Terus ini D-nya ini bakal masuk ke sini. Dari situ ini N-nya banyak datanya pasti. Terus ini adalah frekuensi, di sini adalah intervalnya. Ini adalah si ini tadi, DL tadi. Sini adalah interval.
Ini adalah frekuensi di mana si letak. Misalnya kan 50 nih, kita lihat 50 tuh ada di letak mana. Sama kayak ini sama, hampir sama ya, sama, cara nyarinya sama, bisa dilihat. Terus kita masuk ke kuartil. Kuartil itu B1-nya itu didapat dari baris pertama. Tapi bawah iya benar. Dan nilai tengah. Terus KN-nya itu dari tadi ya, cara ini kita masukin. Caranya pokoknya harus cara ini. Terus ini dari frekuensinya. Ini adalah intervalnya lagi. Ini adalah yang awal, frekuensi yang awal. Oke, itu aja. Sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.